Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, hari ini Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan kita akan kembali memantau situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto. Ya pemirsa, inilah situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Hari ini Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh, baik dari kalangan profesional maupun dari elit politik, yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri di kabinet pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Gibran telah tiba di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi. Saat ini aktivitas di kediaman Prabowo Subianto masih terpantau sepi, belum ada kehadiran dari tokoh calon menteri lainnya maupun juga calon menteri yang telah selesai dipanggil Prabowo Subianto. Sebelumnya pemirsa, sejumlah tokoh sudah merapat ke kediaman Prabowo Subianto. Di antaranya ada aktivis HAM Natalius Pigai, politisi PAN Yandri Susanto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politisi Gerindra Fadli Zon, dan juga Marwarar Sirait. Kemudian juga ada politisi Golkar Nusron Wahid, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, politisi PKB Saifullah Yusuf dan Abdul Qadir Kading, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha. Kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan bersama rekan Dilami Aulia di lokasi. Selamat malam Dilami, siapa saja tokoh yang sudah kembali hadir di kediaman Prabowo Subianto malam ini? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. 3,5 jam memang terpantau sudah ada puluhan tokoh, baik itu dari Menteri Kabinet Indonesia Maju maupun dari tokoh politik yang hadir ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Adapun tadi dari Menteri Kabinet Indonesia Maju ada Mensesnek Pratikno, kemudian ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian juga ada sejumlah politikus yang turut hadir, ada Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Gerindra, ada Wi Haji yang merupakan kader Golkar, ada Ketum PKB Caimin, ada Gus Ipul, kemudian juga ada Marwarar Sirait, kemudian ada Abdul Qadir dan sejumlah tokoh lainnya. Memang untuk pertemuan pada hari ini bersifat tertutup dan Ketua Umum Sufmi maksud kami yakni Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko juga tadi menyebutkan bahwa memang untuk seluruhnya calon tokoh yang akan menjadi Menteri Kabinet Indonesia, Kabinet Prabowo Gibran ini memang akan dipanggil seluruhnya pada hari ini terhitung sejak pukul 3 sore tadi. Dan Sufmi menegaskan bahwa esok hari nantinya akan ada pembekalan bagi calon menteri ini di Hambalang, jadi kediaman Prabowo Subianto. Kemudian pada hari Rabunya ini akan ada pemanggilan calon wakil menteri yang bertepat di Kertanegara. Tadi juga Sufmi menjelaskan bahwa untuk pertemuan memang dilaksanakan secara tertutup sehingga kami awak media hanya bisa mengutip pendapat dari calon menteri yang memang sudah keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Tadi ada Menteri ATR BPN AHY yang mengungkapkan bahwa dirinya siap bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo dan juga Gibran dari periode 2024 hingga 2029, dan AHY tadi mengungkapkan ia mendapatkan posisi strategis, namun dia tidak mengungkapkan posisi apakah atau Prabowo menugaskan AHY menjadi menteri apakah untuk nantinya pada pemerintahan mendatang. Kemudian juga ada tadi Ketum PKB yakni Caimin yang mengungkapkan bahwa dirinya dan PKB siap mendukung pemerintahan Prabowo selama 5 tahun mendatang. Dan juga tadi ada Abdul Mukti yakni Sekjen PP Muhammadiyah yang mengungkapkan ditawari oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sebagai Menteri Pendidikan
dasar dan menengah, dan juga Abdul Mukti ini mengungkapkan ingin mensukseskan dunia pendidikan Indonesia ke depan. Terakhir juga tadi ada pendapat dari Fadlizon yang juga mengungkapkan bahwa dirinya berbincang banyak dengan Prabowo Subianto terkait dengan kebudayaan di Indonesia. Tadi juga kami sempat bertanya kepada Fadlizon begitu ya, di dalam apa ada siapa saja. Ia mengungkapkan bahwa ada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga ada Sufmi Dasko, Ketua Harian DPP Gerindra. Namun untuk calon wakil presiden terpilih, yaitu Gibran Raka Buming Raka, memang tidak terlihat hadir di Kertanegara pada hari ini karena memang untuk Gibran sendiri diagendakan akan hadir pada esok hari di Hambalang saat pembekalan calon menteri untuk kabinet pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Valeri dan juga pemirsa, untuk saat ini memang situasinya masih istirahat begitu ya sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sehingga memang belum ada tokoh-tokoh kembali yang memang memasuki kediaman Prabowo Subianto ataupun tokoh yang keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Dan juga memang kalau misalnya kita melihat kembali untuk pertemuan ini memang seharusnya dilaksanakan di Hambalang, namun berubah agenda sehingga dilaksanakan pertemuan calon menteri ini dilaksanakan di Kertanegara, kediaman Prabowo, dan akan dilangsungkan semuanya untuk hari ini. Jadi kami juga masih menunggu karena tadi dari sejumlah tokoh yang kami wawancarai mereka hanya mengungkapkan sedikit kisi-kisi dikarenakan untuk resminya atau penetapan calon menteri resmi nanti akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga calon wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka saat tanggal 20 Oktober 2024. Nanti juga kita akan saksikan bersama-sama kembali, Farali, kita pantau siapa sajakah yang nantinya akan hadir kembali untuk menemui presiden terpilih Prabowo Subianto. Valeri. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dilami, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sejumlah tokoh dipanggil ke Kertanegara, yakni salah satunya adalah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon. Kita dengarkan keterangan Fadlizon berikut ini. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Okay. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Cukup selama banyak. one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Fadli. Ya pemirsa, pemanggilan sejumlah tokoh oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berlangsung sejak sore tadi hingga saat ini. Politisi Marwarar Sirait adalah salah satu nama yang datang ke Kertanegara. Ya, pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan Perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah. Ya, Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? ya penting doakan kami sehat, ya tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang sudah
tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya Bang? Ya Udah ada dress code ya Bang? hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya Bang? Atau orang-orang itu juga Ya, semuanya juga di ruang? Itu rahasia. Oh, ya. rahasia. Ya. Makasih ya. Makasih Bang Aran, sukses. Cuma silaturahmi aja dengan Bapak Prabowo. Tadi disampaikan gak sih Bu ada mungkin soal topik atau isu tertentu? Nanti Ibu maju biar- lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya ya. Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu Nanti yang setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu? Spesifiknya di dalam Bu? Biar Bapak Prabowo aja ya. Makasih. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih Ibu, makasih ya, teman-teman Bu. wartawan. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Penyusunan Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Sejumlah tokoh-tokoh memenuhi panggilan Prabowo untuk masuk menjadi bagian Kabinet pemerintahan. Hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh sebagai calon menteri untuk kabinetnya. Para tokoh ini dipanggil di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada sore tadi. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Yandri Susanto. Ada juga Fadlizon, Marwarar Sirait, Wihaji, Natalius Pigai, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Tito Karnavian. Kemudian hadir pula Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Pemanggilan sejumlah tokoh oleh Prabowo Subianto ini berlangsung pada hari ini dan juga besok. Sementara untuk finalisasinya akan disampaikan selesai pertemuan berlangsung. Jangan maju. Iya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya infrastruktur atau
Masyarakatan Menko ya Mas Ahaye ya. Menko Infrastruktur atau kemasyarakatan Mas? Atau masih apa ya? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Kisi-kisi buat kita Pak. Singkatannya aja Mas, singkatannya. Ya, kita ingin. Ekonomi lagi kah? Kenapa? Sektor hankam kah Pak? Aduh. Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Ya. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Cukup ya? soal kader-kader Demokrat Mas, ini betul Pak ada Pak Harsya? Nanti ya, pokoknya sambil ditunggu deh. Ya, hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri? Caimin di mana posisinya? Iya, nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Yang jelas beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, ya, itu agar diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Dah kira-kira gitu. Fakta integritas minggu lalu, ya, diantaranya ya mengenai masalah apa, bekerja maksimal, menjaga pluralisme, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, negatif, seperti khususnya tidak pidana korupsi dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti Ya. dari minggu lalu udah ada ancar-ancar ya Pak kalau Bapak akan melanjutkan gitu ya Pak? Saya kurang tahu, cuma dipanggil untuk menandatangani itu. Oke. Iya. Hari ini yang menghubungi Dan Bapak? hari itu tadi saya dihubungi kira-kira jam 12 ya oleh ajudan beliau, dan kemudian diminta untuk standby datang ke sini kira-kira jam 15.30. Sekaligus sama dress code-nya juga Pak, batik atau gimana Pak? Iya, dress code batik gitu. Kenapa Pak? Batik semua Pak? Untuk tokoh yang hadir Pak besok. Saya kurang tahu. Silakan nanti karena beliau tidak menyampaikan itu kepada saya. Bapak happy nggak Pak dengan proyeksi Bapak lanjutkan di Kemendagri? Saya nggak tahu mau di mana. Yang jelas saya arah-arahnya Bapak yang jelas dimanapun juga kita bertugas ditempatkan, sepanjang kita niatnya untuk membantu untuk rakyat Indonesia, ya dimanapun juga kita siap. Oke, tadi Bapak nanya nggak Pak kenapa nggak ada Mas Gibran di dalam? Atau Saya nggak nanya sampai ke sana. Oke, siap. Itu di luar kewenangan saya. Masih ada siapa aja Pak? Masih ada siapa aja Pak? Masih ada siapa di dalam? Tahu saya ada Pak Yusril, Sedel, terus siapa lagi Pak? Pak Zul, Pak Bahlil, Pak Bahlil. Fazil Has ya Pak? Jadi satu-satu ya Zul Pak? Has. Jadi satu-satu Pak tadi masuknya Pak ya? Pak Prabowo sama Bang Das aja ya berdua aja. Iya. Oke, siap. Makasih. Pak Zul tadi pas on one udah apa aja Pak Zul? Pak maju lagi Pak.
Udah sering gitu loh sama saya hari-hari. Bahas apa Pak? Bicara apa aja Pak Zul? Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya. Gimana lagi Pak? Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden. Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu. Waktunya pendek kan, agar kita bisa suasana pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045 kira-kira begitu. Pak pangan ya Pak? Pamen. Pecah ya Pak. Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan. Ya, saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Bapak Prabowo, jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Ya. Hah? Kenapa perubahan Pak? Apa itu? Diskusinya bahas apa sih Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Hah? Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Pak Aha tetap Kemenko Perekonomian ya? Erlangga Tarto. Saya kebetulan yang punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke Bapak? Saya sekalipun Ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah kali. Ya. Berapa Pak? Kepatuhan sama Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Siapa aja Pak nama yang Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. 7 berarti Pak? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa aja Pak? Ya, gitu ya. Tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Ada Mas Gibran ya Pak? Caimin ya? Ada Mas Oh, Gibran? saya berdua aja sama Pak Prabowo. Diskusinya kayak gimana sih Pak? Satu-satu ya? Saya makan kue tadi, jadi nggak tahu juga. Ya, gitu ya. Makasih ya. Ya, dalam pertemuan hari ini pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto ditemani Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko berkelakar bahwa yang bermuka cerah sudah pasti menjadi menteri. Ada yang pasti, ada yang masih dipertimbangkan. Ciri-cirinya Pak? Alasannya kenapa Pak? Ya nanti kalau yang keluar mukanya cerah-cerah itu udah pasti. Tadi cerah semua Pak? Cerah semua, alhamdulillah. Ada sekali sini Pak, tadi kan ada disebutkan menandatangani fakta integritas Pak. Iya. Itu pertimbangannya apa sih Pak? Wajib penandatangan itu Pak? Iya, itu keinginan dari Presiden terpilih untuk yang membantu di kabinet. Itu ada beberapa poin yang dicantumkan di fakta integritas untuk ditandatangani untuk calon menteri yang sudah dipastikan akan mendampingi, demikian. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kita kembali saksikan situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang akan menjadi calon menteri di kabinet pemerintahannya bersama Gibran Raka Buming Raka.
Di sisi kanan layar kaca Anda pemirsa, inilah visual terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Saat ini situasinya masih sepi, belum terpantau adanya kedatangan dari calon menteri maupun calon menteri yang telah menyelesaikan pertemuan bersama Prabowo Subianto. Adapun sejak sore tadi, tepatnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sejumlah tokoh telah hadir ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara untuk menghadiri pertemuan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ini Prabowo Subianto didampingi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menemui sejumlah calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pantauan di lokasi sejak sore tadi, sejumlah tokoh baik dari tokoh politik maupun juga dari profesional telah tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Di antaranya tadi juga ada nama Imam Besar Istiqlal, Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Kemudian juga telah hadir sejumlah tokoh dan juga aktivis, ada Natalius Pigai, kemudian juga dari Partai Koalisi Indonesia Maju, ada politisi PAN Yandri Susanto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, politisi Gerindra Fadlizon, dan juga Marwarar Sirait. Kemudian dari Golkar, ada politisi Golkar Nusron Wahid, dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dari Partai Kebangkitan Bangsa ada Saifullah Yusuf dan Abdul Qadir Karding. Dari Demokrat hadir pula Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha. Kemudian juga ada kehadiran dari Wakapolri Agus Andrianto, kemudian juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga ada tokoh NU serta Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Beberapa tokoh yang hadir lainnya ini selain dari elit politik disinyalir merupakan kalangan profesional yang akan dijadikan menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Agenda pada hari ini, Prabowo meminta sejumlah calon menteri untuk menghadiri agenda finalisasi, di mana sebelumnya sejumlah calon menteri telah menandatangani surat kesediaan untuk membantu Prabowo Gibran sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan barunya. Sementara besok, Selasa 15 Oktober, akan ada pembekalan untuk calon menteri. Dan juga di hari Rabu, 16 Oktober 2024. Sebelumnya pemirsa, meskipun belum difinalisasi dan juga belum diumumkan secara resmi, namun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan membentuk kabinet gemuk yang merujuk pada jumlah menteri yang akan ditetapkan Prabowo ini berkisar antara 44 hingga 46 menteri. Jumlah ini kalaupun benar juga telah mendapatkan legalitas dari Undang-Undang Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan. Meski demikian, hingga kini Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka belum mengumumkan secara pasti berapa jumlah menteri dalam kabinet pemerintahannya hingga 2029 mendatang. Dan saat ini pemirsa, kita kembali ada kehadiran dari tokoh di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, yang langsung memasuki kediaman Prabowo Subianto tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Pemanggilan calon menteri di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara sudah berlangsung sejak sore tadi, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Prabowo Subianto didampingi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sejumlah calon menteri ini dipanggil
Beberapa hari menjelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Sejumlah tokoh menteri yang hadir sejak sore tadi datang secara bergantian dan didampingi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko untuk bertemu Prabowo Subianto dan juga melakukan finalisasi terkait dengan pos pemerintahan di Kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh yang telah hadir menyampaikan bahwa dalam pertemuan hari ini mereka diminta oleh Prabowo Subianto untuk membantu pemerintahan periode 2024-2029. Meski demikian, belum ada satupun yang menyebutkan secara pasti di mana mereka ditempatkan di pos pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran. Sudah ada lebih dari 30 tokoh dan juga kalangan profesional yang hadir di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan yang akan menjadi calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya tadi ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga beberapa nama-nama lainnya, baik dari kalangan elit politik maupun juga dari tokoh agama dan juga dari kalangan profesional. Dan saat ini pemirsa sudah hadir Menteri BUMN Erick Thohir mengenakan pakaian batik dan baru saja memasuki kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tanpa memberikan komentar apapun, Erick Thohir sudah langsung memasuki kediaman Prabowo Subianto. Selain Erick Thohir, juga sudah ada tadi kehadiran dari sejumlah menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, diantaranya Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Ini juga hadir pada sore hari tadi memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seluruh tokoh yang hadir ini mengenakan pakaian batik untuk menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam agenda finalisasi untuk menjadi calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Tokoh terakhir ataupun yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara merupakan Menteri BUMN Erick Thohir. Sejumlah tokoh dari kalangan elit politik dan juga kalangan profesional maupun tokoh agama ini telah hadir secara bergantian sejak sore tadi. Pemanggilan calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran telah berlangsung sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Secara bergantian mereka memenuhi panggilan di mana ada sejumlah agenda yang dilakukan pada saat menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto, diantaranya yakni menandatangani surat persetujuan untuk membantu di Kabinet Pemerintahan yang baru dan juga finalisasi sebagai calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh yang sudah merapat ke kediaman Prabowo Subianto sejak sore tadi pemirsa, diantaranya ada aktivis HAM Natalius Pigai, kemudian juga tokoh politik, ada politisi PAN Yandri Susanto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politisi Gerindra Fadlizon dan Marwarar Sirait, kemudian dari Partai Golkar ada Nusron Wahid, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dari PKB hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan politisi PKB Saifullah Yusuf dan Abdul Qadir Karding. Dari Partai Demokrat hadir Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sekaligus Menteri ATR BPN Republik Indonesia. Hadir pula Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga ada pula Yusril Iza Mahendra,
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti dan juga sejumlah tokoh lainnya yang disinyalir ini merupakan kalangan profesional. Sementara saat ini pemirsa, situasi terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara belum terpantau adanya aktivitas apapun. Terakhir tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba di kediaman Prabowo Subianto. Dan saat ini pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dito Aryo Tejo juga sama seperti tokoh lainnya hadir mengenakan pakaian batik. Dan Dito Aryo Tejo juga baru saja memasuki kediaman Prabowo Subianto. Sebelum Dito Aryo Tejo hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir. Dan sore tadi juga ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam pertemuan hari ini, selain Ketua Umum Partai Demokrat, ada pula Ketua Umum partai politik lainnya yang tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Di antaranya ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, kemudian juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dan sejumlah tokoh masih terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, pemirsa. Selain tadi ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menpora Dito Aryo Tejo. Yang mana seluruh calon menteri yang hadir pada hari ini mengenakan kemeja batik untuk menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Hingga saat ini pemirsa, baik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahannya hingga 2029 mendatang. Namun menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan membentuk kabinet gemuk yang merujuk pada jumlah menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang akan berjumlah sekitar 44 hingga 46 menteri. Dan jumlah ini kalaupun benar juga telah mendapatkan legalitas dari Undang-Undang Kementerian Negara terbaru yang menghapuskan batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan. Pemanggilan sejumlah calon menteri ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan ini pemirsa sudah berlangsung sejak sore tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan ini masih akan dilakukan hingga malam ini. Untuk pemanggilan sempat dijeda terlebih dahulu untuk istirahat melaksanakan ibadah sholat maghrib dan tadi sudah dilanjutkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengatakan bahwa pemanggilan calon menteri oleh Prabowo Subianto dilakukan hari ini hingga selesai. Hingga seluruh daftar kabinet ataupun calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sudah seluruhnya hadir ke Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga meminta publik agar bersabar terkait dengan kepastian total jumlah menteri di kabinet Prabowo Gibran.
Prabowo Subianto akan menyelesaikan pemanggilan para calon menteri pada hari ini. Sementara terkait kepastian nama-nama yang hadir di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, apakah mereka akan dijadikan menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, ini juga masih menunggu kepastian karena berdasarkan keterangan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko, ada nama-nama yang masih dipertimbangkan dan juga ada nama-nama yang sudah pasti akan dijadikan menteri kabinet Prabowo Gibran. Sufmi Dasko meminta publik untuk bersabar terkait dengan kepastian tokoh-tokoh yang akan membantu Prabowo Gibran sebagai pemimpin Republik Indonesia hingga 2029 mendatang. Ada sejumlah nama-nama yang merupakan jajaran Menteri Kabinet saat ini, di antaranya ada Menteri Sekretariat Negara Pratikno, kemudian juga ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian juga ada tadi baru saja hadir sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga Menpora Dito Aryo Tejo. Kemudian ada pula nama Wakapolri, Komjen Agus Andrianto, yang pada sore hari tadi juga telah tiba di kediaman Prabowo Subianto, hingga aktivis HAM Natalius Pigai. Sudah ada lebih dari 35 nama pemirsa yang hadir di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan sejak sore tadi hingga malam hari ini, dan Prabowo Subianto disebut-sebut akan menuntaskan pemanggilan calon menteri pada hari ini hingga seluruhnya hadir secara bergantian menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara. Tokoh yang hadir pada hari ini pemirsa bertemu langsung dengan Prabowo Subianto. Namun terkait dengan finalisasinya sebagai calon menteri di kabinet Prabowo Gibran, ini akan dipastikan usai pertemuan selesai dilaksanakan. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi ataupun kepastian dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka terkait kabinet di pemerintahannya hingga 2029 mendatang. Sementara saat ini pemirsa, visual di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan situasi terkini di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Lokasi pertemuan Prabowo dengan sejumlah kandidat calon menteri yang dipanggilnya pada sore hari hingga malam hari ini. Hingga saat ini belum ada lagi tokoh yang menyelesaikan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Tadi terpantau sudah ada kehadiran 2 Menteri Kabinet Presiden Jokowi, ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menpora Dito Aryo Tejo yang saat ini masih melaksanakan pertemuan secara tertutup bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu pemirsa, menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, para calon menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto diharuskan menandatangani Fakta Integritas sebagai salah satu syarat untuk bergabung dalam kabinet. Hal ini diungkapkan Dasko merupakan permintaan langsung dari Prabowo. Dasko menjelaskan terdapat beberapa poin dalam Fakta Integritas yang harus ditandatangani oleh para calon menteri. Namun Dasko tidak merinci lebih lanjut mengenai poin-poin dalam Fakta Integritas yang harus ditandatangani para calon menteri sebagai persyaratan untuk bergabung di kabinet.
Ketika ditanya perihal tujuan dari penandatanganan Fakta Integritas oleh para calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran, Ketua Harian DPP Gerindra Sumi Dasko tidak menyebutkan apa alasan tersebut.